Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nunung Nurjana, Prodi atau jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jawami Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Fikih Muamalah 3, yaitu tentang teori akad, yang mana di dalamnya terdapat beberapa poin penting, seperti mulai dari pengertian, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, akad berdasarkan akibatnya, dan terakhir kapan berakhirnya akad. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian akad. Ini dia. Jadi, apa itu akad? Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqdu. Kata al-aqdu sendiri itu berasal dari kata aqada yaqidu aqdan. Bentuk jamaknya adalah al-uqud, yang mempunyai arti yang pertama mengikat atau yang disebut ar-rabit, yang kedua sambungan atau al-aqdu, yang ketiga adalah janji atau al-ahad. Menurut ulama fuqaha sendiri, akad itu terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Untuk yang secara umum, ini lebih didefinisikan kepada pengertian secara bahasa. Pengertian ini yang tersebar di kalangan ulama fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu sesuatu yang ditekatkan oleh seseorang untuk melakukannya, baik itu muncul atas kehendak sendiri maupun muncul karena perlu bantuan seseorang untuk menciptakannya. Yang muncul atas kehendak sendiri, misalnya ketika kita akan bersumpah, atau berwakaf, atau menalak. Sedangkan yang muncul atas bantuan orang lain seperti ketika kita berjual beli atau sewa menyewa. Adapun secara khusus, maksudnya ketika kita membicarakan tentang teori akad, ada hubungannya antara efek ijab qabul terhadap objek yang diakadkan tersebut. Nah, jadi akad itu adalah ikatan antara dua pihak baik secara umum maupun secara khusus, seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita ke rukun akad. Rukun akad yang pertama adalah akid. Apa itu akid? Akid adalah para pelaku. Nah, dalam melakukan suatu akad harus adanya orang-orang ya di dalamnya. Yang kedua adanya ma'qud alaih, yaitu objek, di mana objek ini bisa berupa benda atau yang lainnya. Yang ketiga adalah sigot akad. Sigot akad adalah ijab dan qabul. Dan yang terakhir adalah maudhu al-aqdu, yaitu tujuan ya. Jadi dalam melakukan suatu akad juga harus ada tujuannya, untuk apa. Selanjutnya kita akan ke syarat akad. Syarat-syarat akad tersebut juga terbagi menjadi dua, yaitu ada syarat khusus dan syarat umum. Kita bahas ke syarat umum dulu ya. Untuk yang syarat umum itu adalah perlu digarisbawahi, wajib ada pada setiap akad manapun. Wajib ada ya, jadi tidak boleh salah satu rukunnya itu tidak terpenuhi. Baik, kita lihat dari sisi akid. Akid yaitu para pelaku. Jadi syaratnya orang yang melakukan akad harus orang yang sudah balik atau dan juga cakap dalam bertindak. Artinya tidak gila ya teman-teman. Kemudian objeknya atau bendanya yaitu harus yang tidak diharamkan oleh syara, atau barang yang tidak bertentangan dengan syara. Artinya barang tersebut diterima oleh hukum, bukan barang yang terlarang. Kemudian dari segi sigot akad atau ijab qabul, itu syaratnya harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Misalnya kita ijab untuk membeli sapi dan qabulnya saya serahkan domba. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Lalu harus ijab itu harus terus berjalan, tidak boleh terputus. Nah, ijab itu tidak sah apabila ijab dibatalkan sebelum adanya qabul. Oke, sekarang kita lanjut ke macam-macam akad. Macam-macam akad ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada akad sah dan tidak sah. Nah, dalam akad sah ini terdapat beberapa lagi. Yang pertama yaitu adanya akad nafis, yang disebut akad nafis ya. Akad nafis ini adalah akad yang rukun dan syaratnya itu sempurna. Jadi tidak ada kecacatan sama sekali. Contohnya, ketika seseorang yang melakukan transaksi
dia sudah berusia balik, cakap hukum dalam bertindak, artinya dia tidak gila ya. Kemudian objeknya juga barang yang tidak bertentangan dengan syara, ijab kabulnya jelas dan mempunyai tujuan. Dan akhirnya terjadilah transaksi itu, akhirnya ya sudah, itu adalah merupakan transaksi yang sahih ya, artinya sah, seperti itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan akad mauquf ya. Nah, akad mauquf ini adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap hukum namun tidak bisa melakukan akad tersebut. Contohnya itu seperti anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz ya. Jadi anak kecil itu misalnya sudah tahu, mumayyiz itu ya, sudah tahu mana yang baik dan buruk untuk dirinya, namun tidak bisa melakukan tindakan hukum tersebut. Karena misalnya dia mau menabung di bank, karena usianya masih 7 tahun, dia tidak bisa, secara hukum itu tidak, masih di bawah umur, maka diwakilkanlah oleh orang tuanya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada lagi macam akad, yaitu akad tidak sah. Nah, akad tidak sah ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah akad fasid. Akad fasid itu adalah akad yang hilang salah satu rukun atau syaratnya. Dan yang kedua adalah akad batil. Akad batil itu adalah akad yang tidak jelas. Misalnya seseorang menjual rumah dengan luas rumahnya itu tidak jelas, seperti itu ya. Baik teman-teman, kita lanjut materi tentang akad berdasarkan akibatnya. Akad berdasarkan akibatnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah akad munazaz, yaitu akad yang dilakukan secara langsung. Jadi pada saat itu juga dilakukannya akad. Kemudian yang kedua adalah akad mu'alaq. Akad mu'alaq artinya ada syarat yang ditentukan dalam pelaksanaan akadnya. Kemudian yang ketiga adalah akad mudhaf. Akad mudhaf ini adalah akad yang ada syaratnya dalam penangguhan dalam pelaksanaan akadnya. Baik, sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu kapan berakhirnya akad. Nah, jadi berakhirnya akad, yaitu yang pertama adalah ketika transaksinya selesai atau sudah jatuh tempo ya teman-teman. Kalau sudah jatuh tempo atau transaksinya sudah selesai, maka berakhirlah akad tersebut. Yang kedua adalah dibatalkan. Misalnya, ketika kita melakukan transaksi dan itu tidak mengikat, kita boleh membatalkan dan akadnya di situ selesai. Ataupun jika itu mengikat, maka kita boleh membatalkan asalkan ada cacat misalnya atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka boleh akad itu dibatalkan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.